Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Peternak Gokil. Mudah-mudahan di channel ini selalu bisa memberikan informasi yang bermanfaat di seputaran peternakan ayam kampung. Nah, bagi teman-teman yang masih berjuang mencari rezeki, mudah-mudahan selalu dimudahkan dalam mencari rezekinya. Yang lagi kena sakit, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan segera diangkat dari segala macam penyakitnya. Wih, Yangsa, jangan ribut loh. Ini angsa kita, bro. Ini kita kurung karena memang tuh sudah menetas anaknya. Yang kemarin itu sudah mengeram, ada 1 ekor. Oke. Nah, di momen kali ini kita kedatangan tamu dari Bapak Direktur PT IKI. Apa tuh, Pak? Kepanjangan IKI tuh, Pak? Oke, PT Investama Ketapang Internasional, bro. Jadi beliau ini bermain di dunia perusahaan, di sawit. Apa tuh? Kita bergerak di berbagai bidang. Oh, berbagai bidang. Saat ini lebih concern kita turunan kelapa sawit. Oke, siap. Produk turun. Dengan melihat keadaan seperti ini, kita ini juga membuka pemikiran kita untuk bergabung juga dalam dunia peternakan ini. Nah, jadi beliau ini tertarik, bro. Tertarik di dunia peternakan, terutama di peternakan ayam kampung. Ini tertariknya karena apa, Pak? Wih, angsa. Ini ribut, bro. Jadi tertariknya kenapa, Pak? Ya, kita tertarik karena dunia peternakan merupakan sebuah usaha yang cukup intensiv. Nah, Terlebih juga sebagai hobi kita melihara tadi, tanpa juga ya pada intinya ini sebuah kegiatan yang menyenangkan. Dan juga ada profitnya. oh iya, karena yang paling pertama itu harus profit, Pak ya. Profit Iyalah. paling jelas ya, harus paling jelas dalam semuanya profitnya kan. Ya inilah, bro, kalau kita bicara dengan orang ya yang suka main di proyek-proyek kayak gini nih, yang punya perusahaan kayak gini nih, pasti profit, bro. Nah, tapi itu paling penting karena profit itulah yang akan bisa mensejahterakan para peternak, terutama di peternakan ayam kampung ini. Karena kalau tidak ada profit, ya untuk apa kita ternakan? Tapi bisa aja sih kalau kita hanya untuk ternak skala rumahan, hanya sekedar hobi, itu bisa. Gimana, Pak? Ya, betul sekali. Nah, oke. Lebih itu hobi gitu. Jadi kan memang saya kan juga sudah ngobrol sama beliau ini di sebelum kita mulai video ini mengenai prospek ayam kampung ini, karena memang seperti saya bilang di video-video sebelumnya bahwa prospek ayam kampung ini sangat luar biasa, masih terbuka lebar karena untuk persaingan dalam pemasaran ayam kampung terutama di daerah kami ini sangat masih terbuka lebar. Jadi itulah sebabnya beliau ini juga tertarik. Begitu, Pak ya? Iya. Jadi dalam memulai dunia usaha, hal yang paling harus diperhatikan pasar. Oh iya, pasar pertama. Pasar. Apalagi, Pak? Itu yang paling urgent untuk kita perhatikan. Bagaimana kebutuhan pasar, kemudian peluang apa saja yang bisa kita ambil dari pasar itu sendiri. Oke. Jadi berkaitan dengan ayam kampung, seperti yang ada di sini tadi, permintaan di daerah kita ini cukup besar terkait dengan ayam kampung. Mengenai harga? Dan harga juga lebih kompetitif. Nah, itu Harga betul, bro. juga lebih tinggi dibanding ayam pedaging biasa. Nah, begitu. Kalau ayam pedaging itu sudah banyak, Pak ya, karena memang sudah banyak. yang pegang itu bos-bos besar, Pak ya. Sudah banyak. Nah, akan tetapi dengan harga yang begitu tinggi juga, lebih tinggi dibandingkan dengan ayam pedaging, tentu saja ada sebab akibatnya. Oh, Kenapa harga itu tinggi? Karena pemeliharaannya membutuhkan waktu yang cukup panjang lama dibandingkan ayam pedaging. Iya, Itu betul. satu. Yang kedua, pemeliharaannya juga harus terkontrol. Nah, artinya melihat dengan pangsa pasar yang membutuhkan ayam kampung itu cukup banyak, nah tentu saja dengan manajemen, kemudian dengan prosedur dan regulasi yang tepat seperti peternakan ayam kampung ini juga cukup memberikan efek yang bagus untuk
perbaikan dalam peternakan di ayam kampung itu sendiri. Nah, jadi seperti itu, bro. Jadi, tapi dalam hal untuk peternakan ayam kampung kita harus juga pandai-pandai dalam mencari bibit, Pak ya. Iya. Terutama kan kita harus mencari ayam yang memang memiliki tingkat produksi yang tinggi. Iya. Kalau ayam kampung kita biasa ini kan seperti ini kan ayam kampung asli kita nih. Ayam kampung asli kita ini kan dia memiliki sifat angkrem. Jadi sifat angkrem ini kan Pak, dia itu bertelur misal seandainya kan 15 hari sudah bertelur. Wih, angsa. Maaf bro, angsanya agak sedikit ribut. Jadi kan kalau ayam kampung asli ini dia bertelur misal seandainya 15 hari. Kemudian sifat angkremnya lagi Pak. Sifat angkrem itu 21 hari. Menetas belum lagi masa asuh anaknya. Jadi kan sudah berapa waktu yang kita buang kalau kita pelihara ayam kampung ini kita tidak produksi. Nah, maka saya juga pernah sharing dengan Pak Direktur ini, Pak Zaki namanya Pak ya. Pak Zaki mengenai ayam KUB kita ini, bro. Nah, karena ini kan kita masih mencoba sedikit dulu, nanti kita akan berusaha lah untuk mengembangkan lebih banyak lagi mengenai ayam KUB ini. Ayam KUB ini adalah ayam yang memiliki tingkat produksi yang tinggi, Pak. Oh gitu. Jadi ayam KUB ini tidak ada lagi namanya sifat angkrem. Ada kemungkinan dia angkrem itu hanya 10%. 90%-nya itu dia hanya produksi telur. Beda dengan ayam kampung. Jadi tidak ada sifat angkrem. Jadi itulah dia. Makanya ketika kita memilih ternak dalam hal ayam kampung ini, kita harus bisa memilih ayam yang memang genetiknya itu genetik petelur. Tapi tergantung tujuan Pak ya. Tergantung tujuan itu maunya kemana. Kan sekarang kan Pak ada yang pakai untuk pelihara ayam sabung, ayam tarung kan. Kalau ayam tarung kan kita butuhnya ayam Bangkok atau ayam Birma atau ayam Brahma. Brahma enggak juga sih Pakoi misalnya kan. Tapi beda halnya dengan KUB ini adalah ayam yang memang sebenarnya ini adalah ayam dwiguna. Ayam dwiguna itu adalah ayam yang memang produksi telur oke, kemudian dari pedaging oke, secara masa panennya lebih singkat daripada ayam kampung asli. Nah, jadi seperti itu Pak. Jadi gimana? Tertariknya ke ayam mana Pak? Ya pada kalau kita regulasinya memang ayam KUB lebih tingkat BEP-nya ya. Modal itu ya memang cukup menjanjikan. Jadi ayam KUB-nya. Ayam KUB-nya Pak ya. Ayam KUB. Cuma juga tidak menyampingkan di ayam kampung. Yang penting sesuai dengan tujuan aja Pak ya. Itu. Sesuai dengan tujuan. Nah, jadi beliau ini untuk kedepannya rencananya gimana nih Pak? Ya terlebih untuk ayam KUB, saya pikir di Ketapang khususnya, di Ketapang Kalimantan Barat, saya pikir baru ini saya melihat varietas yang jenisnya seperti KUB. KUB. Ada di sini. Jadi ini merupakan sebuah kesempatan. Peluang lah Pak ya. Sebuah kesempatan, peluang, dan ini yang dinamakan dengan out of the box. Wah, apa itu Pak? Out of the box itu berpikir di luar kebiasaan. Nah, orang banyak artinya kita nggak boleh ini apa namanya? Kalau bahasa kita Ketapang itu kaget ya Pak. Apa namanya? Kaget apa tuh? Kaget itu artinya orang mau usaha ini kita juga mau ikut usaha. Oh iya, ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Nah, jadi begitu. Jadi kita harus pandai membuka peluang sendiri Pak ya. Harus pandai membuka peluang sendiri yang tentu saja dengan prosedur dan keilmuan yang mumpuni. Nah, selain KUB Pak, di kandang saya ini juga ada namanya ayam larmot. Nah, ini dia. Layar modifikasi Pak. Nah, layar modifikasi ini juga adalah hasil silangan teman-teman kita yang ada di Sumatera terutamanya. Mengenai ayam larmot ini, hasilnya inilah dia. Jadinya ayam larmot yang memang memiliki genetik petelur dan juga postur tubuh juga lumayan besar. Persilangannya antara apa nih larmot ini? Kalau larmot ini saya belum tahu pasti juga Pak. Yang jelasnya karena kan saya kan dari teman saya juga yang memang saya dapatkan dari channel Peternak Ikhlas. Itu namanya Bang Rian Herpanda. Jadi saya belum juga tanya-tanya kan secara detailnya turunan dari ayam larmotnya. Nah, tapi paling tidak saya hanya dikasih tahu itu adalah ayam larmot ini adalah ayam genetik petelur kuat. Nah, dan postur tubuhnya juga besar. Nah, kalau dari masa dia bertelur itu berapa lama? Berapa dia mulai bertelur, kemudian penetasan telurnya itu seperti apa? Kalau masa umur dia bertelur Pak, kalau misal seandainya dia ini pakannya bagus, kemudian secara pemeliharaannya juga bagus, 4,5 bulan sampai 5 bulan itu sudah bisa bertelur. Nah, ini bedanya dengan ayam kampung kita asli. Kalau ayam kampung kita asli itu kan dia usia 7 bulan baru bisa bertelur. 6 bulan lebih atau 7 bulan. Tapi kalau ayam ini, larmot atau KUB, itu mereka memang
bisa bertelur, yang penting perawatannya bagus, itu di usia 4,5 bulan bisa bertelur. Nah, itu dia. Kalau KUB ini, Pak, KUB ini adalah ayam ciptaan dari Balik Bangtan atau dari Kementerian Pertanian dan Peternakan. Nah, ini adalah memang lisensinya pun lisensi punya mereka. Jadi kalau misal seandainya ayam KUB ini turun dari mana turunan mana, jadi memang rahasianya itu ada di Balitnak. Selain dari masa bertelur, produktivitas bertelurnya itu dibanding dengan ayam kampung, kelebihan dari KUB dengan ayam kampung kita biasa itu apa? Selain dari produktivitas bertelurnya? Daging, Pak, secara pertumbuhan. Jadi pertumbuhannya itu lebih cepat. Kalau ayam kampung kita biasa itu kan dia membutuhkan waktu 3,5 bulan sampai 4 bulan baru mencapai bobot 1 kiloan. Kalau ayam KUB itu kita bisa hanya usia 70 hari kita bisa panen dengan bobot 1 kiloan. Nah, jadi itu. Apalagi larmut nih, Pak. Larmut menurut informasi dari teman-teman saya yang ada di Sumatera, yang saya pesan telurnya kemarin itu, larmut ini usia 2 bulan, itu sudah bisa panen dengan bobot 1 kiloan. 2,5 bulan itu 1,5 kilo sudah ada. Yang penting secara pakannya itu kita bisa menjaga kandungan proteinnya. Kandungan protein lebih tinggi, karena kan mereka dari ayam ini kan yang dibutuhkan itu adalah proteinnya. Jadi semakin banyak protein yang kita berikan, dan sesuai dengan takaran tidak berlebihan, maka bobot itu akan bisa dikejar sesuai dengan target waktunya. Nah, jadi seperti itu. Ini aja usia 2,5 bulan, Pak. 2,5 bulan sudah ada yang bobot 1 kiloan. Pokoknya yang paling kecil itu 8 on. 8 on sampai 1 kiloan untuk 2,5 bulan KUB. KUB ya. Iya. Kalau untuk konsumsi pakan dibanding dengan ayam KUB dengan ayam kampung kita biasa, marginnya kira-kira perbandingannya apakah sama-sama dengan budgeting yang sama, Pak? Jadi nggak ada malahan lebih irit KUB sama dengan ayam KUB ya. Lebih irit ayam KUB karena kan begini, Pak. Secara pakan perharinya itu kan dia ada takaran itu. Dia itu kalau ayam usia 1 bulan ke bawah itu kan dia di bawah sekitar 0,5 gram untuk pakan perharinya. Kalau ayam yang sudah bobot 1 kiloan seperti ini kan dia hanya kita anggaplah 1 on pagi dan sore. Berarti kan setengah on untuk pagi dan sorenya, jadi 1 on untuk 1 hari. Nah, kemudian kan kenapa saya bilang lebih iritnya ayam KUB, karena mereka ini lebih masa panennya lebih cepat. Betul. Masa panen lebih cepat, sedangkan ayam kampung pakannya juga sama tapi masa panennya lebih lama. Nah, jadi begitu. Jadi hanya keunggulannya dia cepat panen, kemudian pakannya juga bisa kita tekan. Dan kemudian pun untuk masalah pakan, mereka ini kita kasih bekatul pun sama, bisa dimakan. Beda halnya dengan ayam pedaging yang memang dikhususkan untuk pembesaran sesuai dengan target 1 bulanan, itu beda halnya. Karena kan memang ayam daging itu kan dia nggak bisa dikasih makan bekatul. Kalau dikasih makan bekatul itu kan dia nyilet atau apalah, misal sakit lah kan. Tapi kalau ayam kampung ini karena genetiknya sudah ayam kampung, jadi dia sudah kampungan, Pak. Tapi hasilnya tidak kampungan. Ya, tentu saja tidak kampungan. Betul sekali. Ya, artinya kan paradigma terkait dengan tingkat produktivitas dari ayam ini lebih cepat dan tentu saja membutuhkan konsumtif yang lebih tinggi, itu terpatahkan. Iya. Ya sama saja kan gitu dengan kita biasa. Sama, Pak. Artinya inilah kelebihan dari KUB. Masa produktivitasnya agak lebih cepat. Agak lebih cepat. Kemudian kualitas dagingnya sama dengan ayam kampung, Pak. Gitu ya. Iya. Tapi sudah pernah dimasak ini? Sudah. Sudah. Kenapa nggak beritahu saya? Oh, nanti Pak, nanti gampang itu lah. Oke, siap. Nah, oke bro. Jadi itulah pembahasan kita mengenai pembahasan ayam hari ini. Karena memang beliau ini juga tertarik untuk peternakan ayam kampung. Karena memang kita melihat dari pasaran juga. Bukan dalam artian pasaran, bukan pangsa pasarnya itu terbuka lebar mengenai ayam kampung. Karena di daerah kita ini belum ada yang memelihara ayam kampung dengan skala besar. Betul, permintaan itu cukup tinggi. Sementara pemasoknya masih sedikit, minim. Apalagi KUB ya masih jauh. Karena memang tren ayam ini untuk di wilayah kami ini masih terhitung baru. Dan juga belum ada yang mengembangkan dengan skala besar. Nah, jadi seperti itu. Jadi inilah mudah-mudahan lah kita ini dengan sharingnya dengan Pak Jaki ini dari Direktur PT IKI. Nah, mudah-mudahan beliau juga nanti bisa mengembangkan ayam KUB atau ayam kampung. Tidak ada ayam yang tidak bagus, semua ayam itu bagus. Yang penting sesuai dengan minat masing-masing. Arah dan tujuannya itu pada akhirnya maunya kemana, ke arah mana. Nah, jadi seperti itu. Mungkin sekian aja kali Pak ya. Iya. Jadi yang paling terpenting apa tuh Pak?
sesuai dengan sabda Rasul ya. Iya. Sabda Rasul, segala sesuatu kalau bukan diserahkan kepada ahlinya, tunggu saja kehancurannya. Nah, artinya segala sesuatu perlu dipelajari, perlu proses pembelajaran yang lebih dalam agar bisa maksimal, dan kita juga termasuk dalam ahlinya, kita sama-sama belajar di sini, dan semoga channel ini terusus peternak gokil bisa mampu mengembangkan dan menjadi dan mampu memberikan efek pemberitahuan kepada sekitar, pembelajaran kepada yang lain juga, untuk dapat bersama-sama mengembangkan ayam jenis KUB. Iya, oke. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Oh, mantap, bro. Ini yang paling penting. Oke. Supaya peternakan kita lebih maju dan Hidup berkembang. peternak. Siap, itulah pesan kesan dari Pak Muhammad Zaki El Mubarak, bro. Namanya, nama lengkapnya dari Direktur PT IKI. Mudah-mudahan teman-teman bagi para peternak pemula, dengan kata-kata bijak beliau bisa lebih termotivasi dan lebih semangat lagi dan lebih konsisten dalam peternak ayam kampung. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil, Pak ya. Iya, betul. Nah, setiap ada usaha pasti ada hasil. Pasti akan membuahkan hasil. Siap, oke. Mungkin sekian saja dari kami. Saya dari Peternak Gokil dan Pak Jaki. Mudah-mudahan bermanfaat informasi ini mengenai sharing kita di seputar peternakan, dan mudah-mudahan beliau segera untuk mengaplikasikan Amin, amin. dalam dunia peternakan. Jadi kita bisa nanti sharing-sharing lah sama beliau, kan di kandang beliau. Kok beliau sudah bikin kandang, nanti kita akan untuk sharing lagi sama beliau. Oke, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, Kandang Peternak Gokil dan Pak Direktur. Mantap.